Selamat pagi, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG Jabatan Pendidikan Agama Katolik gelombang pertama tahun 2025, LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Adeodor Cerince, guru pendidikan agama Katolik pada SMP Negeri 2 Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai mahasiswa PPG Jabatan Gelombang Pertama tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas 7 dengan tema Yesus Teladan Hidupku. Materi pokok, Yesus berbelas kasih. Inilah pembelajaran saya, mari menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai dengan materi kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Tugas doa waktu dan kesempatan saya berikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan rahmat yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Kami puji ya Bapa ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bu. Terima kasih. Oke, sekarang kita dengan pembelajaran kita hari ini. Temanya Yesus Teladan Hidupku. Materinya Yesus berbelas kasih. Tapi sebelum kita memulai, kita absen dulu. Emmanuel Bakan, Jonathan Aritoteng, Yakobus Juan Carvalho, Yohanes Solotan. Oke, terima kasih. Hari ini ada 3 orang yang alfa, 1 orang izin ya. Jadi ada 4 orang yang tidak sekolah. Kita masuk dengan materi kita tentang Yesus berbelas kasih. Nah, pernahkah kalian mengalami atau melihat ada orang yang meninggal? Pernah. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat sesama kalian meninggal? Aurel? Merasa sedih. Merasa sedih. Keras? Merasa terharu. Ari? Merasa prihatin. Merasa kasihan. Mengapa kalian rasa prihatin, peduli, kasihan dengan orang yang meninggal? Karena dia apa? Mereka kehilangan orang yang cintai. Aurel? Karena orang yang mereka cintai sudah tidak ada di Tidak lagi. Terima kasih. Alasannya karena mereka kehilangan orang yang mereka sayangi atau mereka cintai. Nah, apakah kalian di dalam kelas pernah kehilangan sesuatu? Oh enggak? Pernah. Barang apa yang hilang di dalam kelas? Uang. Uang. Apalagi? Buku. Anjing. Pulpen. Bagaimana Alan ketika temanmu kehilangan uang, bolpen dan buku? Bagaimana perasaan Anda kepada mereka berdua? rasa peduli. Rasa peduli. Apalagi? Prihatin. Prihatin. Rasa kasihan. Rasa kasihan. Mengapa Anda merasa peduli, rasa kasihan dengan temanmu kehilangan
berupa uang, bolpen dengan buku tadi? Karena mereka kehilangan barang yang mereka beli. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu kita masuk dengan kegiatan kita, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami sikap Yesus yang penuh belas kasih kepada sesama sehingga mampu menunjukkan tindakan sehari-hari. Jadi seperti yang tadi, anak-anak sudah menjawab kepedulian tentang kehilangan uang di dalam kelas, rasa prihatin, rasa peduli, ada orang tua yang meninggal, rasa kasihan karena rasa prihatin karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Oke, setelah ini kita amati gambar yang ada di papan. Kamu lihat gambar 1 itu tentang apa, Daud? Tante Tersia menyuapi seorang anak. Susan, gambar kedua. Seorang anak menolong bapaknya yang buta. Seorang anak menolong bapaknya yang buta. Ini Aroi. Gambar yang ketiga tentang apa? Orang yang sakit. Orang yang sakit. Gambar yang keempat. Ya? Orang yang sedang meninggal. Bagaimana perasaan ketika kamu mengamati gambar-gambar yang ada di papan tadi? Ya, Susan? Edo? Merasa prihatin. Mengapa Anda rasa prihatin dengan gambar yang di depan? Anda sudah mengamati gambar di depan toh? Sudah toh? Lihat gambar di yang pertama, itu tentang apa? Tante Tersia menyuapi seorang anak. Gambar yang kedua, Seorang anak membantu bapaknya sedang berjalan. yang berikut, Putra. Gambar ketiga tentang apa? Orang yang jalan kaki. Yang keempat, Orang yang meninggal. orang yang meninggal. Oke, setelah kamu mengamati gambar tersebut, di gambar tadi, tindakan apa yang tergerak oleh gambar tersebut? Tindakan apa yang tergerak dari diri Anda sendiri? Ketika Anda melihat suster tadi menyuap seorang anak yang makan, ada orang meninggal, ada seorang anak membantu kakeknya karena mata buta. Bagaimana tindakan tersebut yang Anda rasakan atau Anda mengamati gambar tersebut tadi? Gambar tadi. Bagaimana perasaan Anda? Tindakan apa yang Anda rasa tergerak ketika melihat gambar tersebut? Merasa belas kasihan. Ya, merasa belas kasihan. Aurel, Merasa
Rasa peduli. Tindakan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Setelah kamu amati gambar tadi itu kan, sudah ada bayangan tuh gambar tadi itu? Sudah atau belum? Sudah toh? Jadi tindakan itu karena rasa belas kasih di dalam diri Anda, sehingga Anda dengan kepedulian, rasa prihatin itu langsung membantu. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan tindakan tersebut? Contoh konkretnya, kalau di sini ketika kamu pulang sekolah, ada sesamamu ditabrak oto atau motor. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat kejadian tersebut? Menolong. Anda menolong apa lagi? Membantu. Apa lagi? Mengantarnya ke UGD. Mengantarnya ke UGD. Itu karena semua itu kepedulian dengan rasa belas kasih. Kepedulian ya. Karena ketika Anda pulang sekolah itu, temanmu ditabrak, maka dengan sendirinya Anda langsung membantu sampai hantar ke rumah sakit ya. Oke, sekarang kita masuk dengan kegiatan ini. Kita bagi per kelompok, oke? Jadi semua LKPD Ibu beri. Diminta putra untuk maju ke depan, baca kitab suci Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Kita diajak sendiri. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita masuk diskusi ya dalam kelompok. LKPD itu sudah bagi itu. Kelompok 1 ada. Berdasarkan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37, tindakan belas kasih seperti apakah yang dilakukan oleh Yesus? Yang kedua, mengapa Yesus melakukan tindakan belas kasih? Yang ketiga, perbuatan berbelas kasih apa saja yang dapat kalian lakukan untuk meneladani sikap Yesus?
Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fahri. Perkenalkan nama saya Susan. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya mempersilakan teman saya untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Soal, berdasarkan Lukas bab 6 ayat 27 sampai 30, tindak kekerasan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengasihi musuh, atau menunjukkan bahwa belas kasih sejati tidak hanya diberikan kepada orang yang baik kepada kita, tapi juga kepada mereka yang mengakui kita. Mengapa Yesus melakukan tindakan belas kasih? Memberkati orang yang memukul, atau Yesus mengajarkan untuk memberkati bukan membalas kutukan. Perbuatan berbelas kasih apa saja yang dapat kalian lakukan untuk meneladani sikap Yesus? Tidak membalas kekerasan. Perikop kitab suci bab dan ayatnya. Matius bab 15 ayat 30 sampai 38. Judul kisah, Yesus memberi makan 4.000 orang. Belas kasih Yesus mengucap syukur, mengucapkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikan kepada orang-orang lain. Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Judul kisah, kasihilah musuhmu. Belas kasih Yesus, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk teman kita. Duduk. Masih ada lagi? Atau cukup satu saja? Ya. Jadi tadi Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37, dia menceritakan tentang tindakan belas kasih telah kita terima dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti tadi kita lihat ada orang yang sudah meninggal, ada yang teman kita kehilangan uang di dalam kelas, maka kita rasa prihatin, rasa peduli dengan sesama kita. Jadi yang meninggal kita rasa kasihan karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Nah, di dalam kelas ada yang kehilangan uang, kita prihatin karena uang yang dikasih kepada mereka itu untuk uang jajan, tetapi pada saat jam istirahat uang itu dicuri oleh temannya, maka dia pasti kehilangan, dia menangis. Tetapi kepedulian kita datang untuk menegur, mengasihi dia, membujuk dia, mungkin mengajak dia untuk pergi ke kantin dan kita buang supaya dia juga bisa makan. Belas kasih hendaknya dilakukan karena kita menerima orang lain sebagai sesama kita. Dalam kitab suci kita menemukan berbagai tindakan belas kasih Yesus, seperti Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menyembuhkan orang buta, dan Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan bersinah. Jadi Tuhan Yesus saja orang seperti itu juga dia sangat mengasihi. Jadi sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada orang seperti itu, kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita harus rasa peduli, rasa belas kasihan, rasa prihatin. Kita harus menolong mereka, membujuk mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, Yesus menyampaikan pengajaran tentang belas kasih melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Melalui pengajarannya, sikap dan tindakan belas kasihnya, Yesus ingin menyatakan cintanya kepada semua orang tanpa kecuali. Jadi kita lihat kalau konkret kita di sini seperti
seperti orang tua Nah, itu juga kita rasa belas kasih, kita peduli. Orang yang mungkin orang miskin, pengamen yang ada di jalan, jangan kita ke sana dengan pulang sekolah kita tendang dia, tidak boleh. Karena orang seperti itu yang mempunyai kerajaan surga. Yesus melakukan perbuatan kasih itu bukan demi kepentingan dirinya sendiri, mencari pengikut atau populer, tetapi dia sangat mengasihi orang yang dia cintai. Jadi contoh kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika orang mati, kita pergi untuk melayat, berdoa, diani, gantung periuk. Itu salah. Tetapi kita peduli karena rasa belas kasih tadi, rasa kepedulian kita kepada sesama kita. Dan kita berdiri dulu, kita menyanyi supaya kita tetap semangat. Lagu Pelajar Pancasila, Terans. Belajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan berakti. Oke, terima kasih. Sekarang ambil buku supaya kita catat. Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kita menjumpai beberapa orang yang tampak kurang beruntung dalam hidupnya. Mereka adalah sekelompok orang yang terpinggirkan, miskin, menderita, dan tidak mendapat perhatian dari orang lain. Rasa peduli kepada sesama atau berbelas kasih bukan terletak pada besar kecilnya bantuan, namun yang penting adalah sikap bela rasa, yaitu sikap turut merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan sendiri. Yesus menunjukkan sikap bela rasa, kepedulian, belas kasihnya kepada mereka dengan berbagai cara. Yang pertama, mau menyapa mereka yang terpinggirkan dan tidak diperhatikan. Yang kedua, mau hidup di tengah-tengah mereka yang miskin dan menderita. Dan yang Oke, perhatian yang di sini itu rangkuman dari materi tadi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita menjumpai beberapa orang yang tampak beruntung dalam hidupnya. Yang berikut, Yesus menunjukkan sikap bela rasa, kepedulian, dan belas kasihnya kepada mereka dengan cara yang pertama, mau menyapa mereka yang terpinggirkan dan tidak diperhatikan. Yang kedua, mau hidup di tengah-tengah mereka yang miskin dan menderita. Dan yang terakhir, mau melakukan mujizat penyembuhan. Sudah? Oke, yang terakhir, apa atau saya telah merasakan belas kasih Yesus? Aku atau saya
kasih Yesus. Itu untuk kalian refleksikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Aku atau saya pribadi saya sendiri telah merasakan belas kasih Yesus hingga saat ini. Bagaimana perasaan Anda tentang berbelas kasih? Apa yang Anda rasakan tentang belas kasih Yesus pada diri Anda sendiri? Ciko? Senang? Kei? Bahagia? Rosi? Bagaimana Anda merasakan belas kasih Yesus sampai saat hari ini, detik ini? Bagaimana perasaan Anda? Bahagia? Senang? Alan? Ya, merasa bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan sampai detik ini. Saya masih bersama-sama dengan teman-teman Bapak Ibu. Oke, kita berdiri mengakhiri pertemuan kita dengan doa penutup kepada petugas doa. Allah Bapa kami yang terima kasih, kembali kami mengucapkan puji dan syukur padamu atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Bantulah kami ya Bapa untuk memiliki hati yang tepat terhadap penderitaan sama kami. Bantulah kami senantiasa peduli dan berbelas kasih pada sama kami, terlebih yang miskin dan menderita. Semua ini kami panjatkan demi kemuliaan-Mu ya Bapa, ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Siang, Ibu.